Kesepakatan tercapai antara Iran dan Oman. Apakah ini hanyalah jeda semata atau menandakan redanya ketegangan? Selat Hormuz belum sepenuhnya terbuka. Lalu siapa yang paling diuntungkan? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Ratusan senjata api ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tidak hanya senjata api, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD porno, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh ex-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Ex-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang. Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaannya. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini masih terus meluas. 2 unit helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api yang sulit dijangkau tim darat. Makin gelap, anginnya makin kencang. Aduh. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026. Angin kencang dan ilalang kering menyebabkan api cepat merambat. Satgas Darat telah berusaha memadamkan, namun medan terjal menghambat pergerakan petugas. Kepala BNPB Suharyanto menyebut pihaknya akan mengerahkan 2 unit heli waterbombing untuk memadamkan api di titik yang sulit dijangkau. BNPB juga bakal segera menggeser armada dari 6 wilayah, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk membantu proses pemadaman di wilayah Gunung Bromo. Selain waterbombing, BNPB juga berkoordinasi dengan BMKG terkait operasi modifikasi cuaca. Langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Untuk sementara kita akan dukung 2 unit ya, dan saya juga akan nanti lihat langsung ke lokasi kebakaran. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan. Hingga saat ini pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) masih fokus pada pemadaman, mengingat lokasi yang cukup sulit di kaldera lereng Tengger. Untuk luasan kebakaran saat ini masih terus dalam tahap pendataan. Untuk luasan kebakaran saat ini kami masih melakukan proses penghitungan luasan, namun tetap kami sampaikan bahwa saat ini petugas hanya fokus dulu
terhadap upaya pemadaman. Kemudian untuk menindaklanjuti upaya keselamatan bagi seluruh pengunjung, masyarakat dan juga pelaku jasa wisata, kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026 mulai pukul 22.00. Akibat kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata dari pintu Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Pengunjung hanya diizinkan melalui Cemoro Lawang dan Wonokitri hingga area lautan pasir. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Puluhan personel tim gabungan terus berupaya padamkan api di kawasan savana Gunung Bromo, Probolinggo. Medan berat dan vegetasi yang mengering serta hembusan angin memaksa api yang sempat mengecil kini muncul titik api kembali. Memasuki hari ketiga, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo masih belum padam. Vegetasi yang mudah terbakar, hembusan angin kencang, serta medan yang sulit, api tidaklah mudah dijinakan. Sekitar 100-an tim gabungan diantaranya 80 personel dari Kodim 0820, Polres Probolinggo, TNBTS, BPBD, dan tim relawan terus berjibaku memadamkan api dengan alat gebyok dan water spray. Upaya-upaya yang telah kita lakukan yaitu kita berusaha untuk dengan memadamkan dengan peralatan seadanya, jadi kayak gebyok, terus kemudian kita bikinkan titik-titik penyekatan sehingga dimungkinkan api tidak merembet lagi ke arah yang lebih jauh. Untuk personil yang kita kerahkan memang sudah cukup banyak. Dari TNI kita kerahkan 80 personil, kemudian tambahan lagi dari polisi, kemudian dari rekan-rekan dari TNBTS dan relawan juga semuanya kita kerahkan untuk membantu pemadaman. Kebakaran lahan ini terjadi di area kaldera Gunung Bromo di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang, Malang, dan Probolinggo. Informasi sementara kurang lebih sekitar 80 hektar lahan yang dilalap api dalam musibah kebakaran ini. Meski demikian, luasan lahan yang terbakar masih terus dilakukan pendataan. Tim gabungan pun juga masih disiagakan hingga waktu yang belum dipastikan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kebakaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah meluas mencapai 151 titik yang menghanguskan puluhan hektar hutan dan lahan. Petugas gabungan kesulitan memadamkan api akibat cuaca panas, angin kencang, dan minimnya sumber air akibat kemarau. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring musim kemarau dan cuaca ekstrim. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah titik lahan yang terbakar mencapai 151 titik. Total luas lahan yang terbakar mencapai 62 hektar lebih yang tersebar di 4 kecamatan. Upaya pemadaman terus dilakukan tim Satgas Karhutla terdiri dari petugas gabungan BPBD, Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, TNI Polri hingga relawan. Kendala yang dihadapi petugas di lapangan yakni cuaca panas, angin berhembus kencang, dan minimnya sumber air akibat kemarau. Wilayah terparah yang menjadi prioritas penanganan tim Satgas Karhutla yakni di Jalan Damang Gustap Erang dan Kelurahan Kameloh Baru. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih dan merasa gagal usai mendengar kematian pasien BPJS yang dirundung sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Menkes berjanji akan memperbaiki layanan kesehatan serta SDM kesehatan. Ingin menyampaikan permohonan maaf. Ucapkan permohonan maaf. Hal itu sangatlah tidak pantas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara terkait pasien BPJS Kesehatan yang dirundung sejumlah dokter dan tenaga kesehatan di media sosial. Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih dan menyatakan keprihatinannya.
Menkes mengaku setiap kematian pada usia muda menjadi pukulan serta evaluasi atas tugas Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup. Kemenkes berkomitmen akan memperbaiki layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, alat-alat, serta SDM kesehatan. Buat saya sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Sebelumnya, Yurizal, pasien BPJS, mengunggah curhatannya di media sosial sudah menunggu 8 jam di rumah sakit namun tak kunjung mendapatkan ruang rawat inap. Bukannya mendapatkan simpati, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan bahkan menghujat Yurizal. Belakangan, seorang kerabat pasien mengunggah bahwa pasien sudah meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Hal itu membuat warganet murka dan berujung permintaan maaf para dokter dan tenaga kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi tudingan nakes nirempati terhadap pasien BPJS Kesehatan, Konsil Kesehatan Indonesia KKI menegaskan tenaga kesehatan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka sudah semestinya dalam menggunakan media sosial, tenaga kesehatan jangan sampai melukai perasaan pasien dan juga masyarakat serta mencederai profesi. Harus senantiasa dijaga dalam setiap bentuk komunikasi, baik di lingkungan pelayanan maupun di ruang digital. Pada prinsipnya, setiap tenaga medis, dokter dan dokter gigi dan tenaga kesehatan wajib menjalankan praktek profesinya dengan menjunjung tinggi profesionalisme, etika profesi, serta nilai-nilai kemanusiaan. Penggunaan media sosial juga harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan menghindari pernyataan yang dapat melukai pasien, keluarga pasien, dan masyarakat, maupun menurunkan kepercayaan terhadap profesi named maupun nakes. Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Konsil Kesehatan Indonesia berkoordinasi dengan institusi pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerintah daerah tempat yang bersangkutan menjalankan pendidikan maupun dia bekerja, agar masing-masing dapat melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, masih misterius. Pemerintah Desa Walahar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyatakan masih menunggu status kematian Sutrimo dari keluarga. Kepala Desa Walahar Narsim mengatakan Sutrimo merupakan warga Desa Walahar, namun selama bertahun-tahun Sutrimo diketahui lebih banyak berada di luar daerah karena bekerja di lingkungan Jampitsus. Sehingga aktivitas kesehariannya di desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Hingga saat ini pemerintah Desa Walahar juga belum mencatat secara administratif peristiwa meninggalnya Sutrimo. Hal tersebut karena pihak keluarga masih belum menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah desa terkait status kematian yang saat ini ramai diberitakan di berbagai media. Belum data kalau di aparat desa. Belum. Iya. Artinya dia tapi warga sini, Pak. Warga sini.
belum didata dari meninggal, warga sini meninggal di mana itu sudah masuk ke kelurahan sini? Belum masuk karena orangnya kayak masih itu disuruh ke desa aja, masih trauma. Oh, keluarganya? Iya. Oh, berarti keluarganya belum sama desa itu belum komunikasi yang ini ya? Sudah komunikasi tapi kayak sekarang udah kayak tertutup. Di telepon Pak Carik aja sudah tertutup banget itu. Pada misteri kematian Sutrimo, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan pusat laboratorium forensik demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar 18 Agustus 2026. Gugatan pertama dilayangkan kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas PN Jaksel menyebut sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan akan dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Pihak termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sementara itu, untuk gugatan pra-peradilan kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalah lagi di gugatan pra-peradilan ketiga, Roy Suryo tak mendapat ganti rugi seperti yang dituntutnya ke pengadilan. Hakim menilai gugatan terkait ganti rugi bukanlah ranah pra-peradilan. Menggugat ganti rugi ke Polda Metro Jaya di pra-peradilan ketiganya, Roy Suryo kalah lagi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan pra-peradilan ketiganya. Hakim menilai gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo cacat formil. Ganti rugi bukan menjadi ranah pra-peradilan, terlebih dalam gugatannya Roy Suryo tidak menyertakan Menteri Keuangan sebagai pihak yang berperkara. Pasalnya Menteri Keuangan yang diberikan kewenangan oleh negara untuk pembayaran ganti rugi. Oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. 3 kali gugatan pra-peradilan Roy Suryo hanya gugatan pertama yang dikabulkan sebagian. Sementara gugatan kedua dan ketiga tidak diterima. Roy Suryo juga sudah mengajukan lagi gugatan pra-peradilan keempatnya. Roy menggugat status pencekalan ke luar negeri terhadap dirinya dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi agar segera dicabut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo soal ganti rugi 206 juta rupiah. Roy Suryo yang menerima putusan tersebut akan kembali mengajukan permohonan yang sama sesuai koreksi yang disampaikan hakim. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan pakar telematika Roy Suryo terkait permintaan ganti rugi 206 juta rupiah kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jakarta.
Usai persidangan, Roy Suryo mengklaim permohonan pra-peradilan jilid 3 terkait ganti rugi untuknya bukan ditolak hakim. Menurut Roy, permohonan belum diterima karena kurangnya pihak termohon. Roy Suryo yang menerima putusan tersebut akan kembali mengajukan permohonan yang sama sesuai koreksi yang disampaikan hakim. Menurut Roy, putusan pra-peradilan tentang ganti rugi bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan serupa. Permohonan ganti rugi akan diajukan setelah sidang pra-peradilan jilid 4 tentang pencekalan selesai. Kesimpulannya juga, hari ini kita sudah sepakat, langsung saya tadi maju ke depan teman-teman kuasa hukum, ya lanjut, ya ajukan lagi. Jadi clear ya. Jadi karena putusannya dari hakim tunggal pra-peradilan yaitu Pak I Ketut Darpawan itu adalah bukan ditolak. Sekali lagi jangan sampai ada yang menulis ditolak ya. Tidak ditolak, tetapi belum diterima atau belum diterima karena kurang pihak. Nah, karena kurang pihak itu yang menjadi pertimbangan, maka kita tambah pihak nanti pada pengajuan berikutnya. Nah, jadi ini yang menarik. Karena kita akan tambah pihak, maka nanti akan ada pengajuan lagi. Dan pengajuan lagi itu tentu saja akan kita ajukan setelah pra-peradilan yang keempat. Apakah setelah peradilan yang keempat itu pra-peradilan yang kelima? Belum tentu juga. Setelah angka 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ya, nah jadi itu clue dari saya. Sebelumnya, Roy meminta ganti rugi atas penangkapan dan penahanan yang telah dinyatakan tidak sah oleh hakim pra-peradilan. Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jakarta sebesar Rp206 juta melalui sidang pra-peradilan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemerintah merapatkan barisan usai marak isu aksi massa besar-besaran di bulan Agustus ini. Usai pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI hingga Kepala BIN, Menko Polhukam menyatakan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Menyikapi kekhawatiran soal situasi keamanan jelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini, pemerintah merapatkan barisan. Rabu siang, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN menyampaikan pernyataan sikap. Kepada publik, Menko Polhukam Djamari Tjaniago menegaskan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Djamari menegaskan informasi di media sosial yang menyebut adanya aksi massa di sejumlah daerah adalah hoaks alias berita bohong. Sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti. Dan selalu kita berkoordinasi untuk menyegarkan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat. Jajaran kepolisian kini terus memburu siapa dalang penyebar hoaks. Sejumlah pemilik akun penyebar hoaks telah diamankan. Salah satunya seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoaks di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Kekhawatiran publik soal situasi keamanan di Jakarta merebak setelah beberapa mal di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya ramai-ramai membangun pagar besi setinggi 3 meter. Publik berspekulasi soal adanya ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta aman selama bulan Agustus. Untuk mengamankan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike. Maraknya isu aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini membuat Pemprov buka suara. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun tegaskan, ibu kota tetap kondusif. Pramono pun mengajak masyarakat menjaga ibu kota negara. Untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, damai, itu adalah tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman, nyaman itu, kalau hati kita nyaman, aman kan pasti suasananya juga aman, nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman nyaman. Sementara itu, untuk memastikan keamanan kota Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu kota Jakarta. Tak hanya itu, patroli pun akan ditingkatkan. Polda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk
tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Sebelumnya, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Masyarakat pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga kekhawatiran akan adanya aksi massa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kapolri. Sebelumnya DPR membantah telah menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Listio, keputusan mengenai pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Listio pun siap mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh Presiden. Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan, apapun dilaksanakan. Nah, kita menunggu saja. Enggak ya, sama sekali ya. Sangat tidak. Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS, Aris Marsudianto menyatakan agar publik menunggu waktu terkait isu surpres pergantian Kapolri. Ada nggak, Pak? Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih, Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu aja. Tinggal waktunya ganti Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum, Pak? Udahlah, tunggu aja ya. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI menjawab tidak ada surat presiden atau surpres berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diterima hingga isu pergantian Kapolri tidaklah benar. Menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Rumor pergantian Kapolri bukan kali pertama mencuat. Isu serupa sempat muncul pada akhir Agustus 2025 saat demonstrasi berujung ricuh dan memicu desakan publik agar Kapolri mundur dari jabatannya. Sementara jika dilihat dari usia, Listio masih bisa menjabat sekitar 3 tahun lagi atau tahun 2029 sebelum masuk masa pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Iran dan Oman mengumumkan telah mencapai kesepakatan soal pengelolaan bersama Selat Hormuz di tengah klaim Amerika yang juga ingin menguasai Hormuz. Bagaimana peta konflik Timur Tengah ke depannya? Kita diskusikan bersama dengan narasumber kita di Sindo Prime.